Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Amalulahdi dengan NIM 4004041965020 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Bekasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan membuat tampilan SCADA menggunakan PTS SCADA. Pertama, bisa membuka aplikasinya. Ini tampilan awalnya. Untuk membuat tampilan SCADA, pilih new application. Karena sudah membuat, jadi bisa langsung. Ini tampilan yang sudah saya buat. Tampilan hardware SCADA ini bisa dibuat di sini, Ideo Studio. Dari komponen-komponen ini bisa didapat di bagian sini, widgets dan image, atau bisa import import gambar di sini. Caranya tinggal pilih saja. Untuk membuat tampilan SCADA ini saya menggunakan protokol komunikasi Modbus TCP/IP. Bisa di setting di bagian sini, tag browser. Sini membuat tagnya, bisa membuat tag. Cara membuat tag ini saya buat di sini dengan new child, terus namanya project SCADA. Kemudian di bagian project SCADA ini saya buat tag ini, TCP/IP port dan Modbus, dengan cara ini, klik kanan, new child. Pertama, membuat komunikasinya, pilih TCP/IP port. Nah, ini nama bebas, terus connectionnya yang disetting bagian sini cuma namanya. Terus connectionnya, karena menggunakan hanya simulasi, jadi untuk address TCP/IP nya menggunakan jaringan LAN aja. Terus ini TCP/IP port number-nya kita simulasi menggunakan Modbus TCP Select dengan alamat 502 atau 3 ya. Nanti bisa dilihat. Nah, ini saya sudah buat nama TCP/IP port, connection, port number TCP/IP nya 502. Untuk di bagian sini settingnya hanya bagian ID dan connection. Oke. Setelah itu klik kanan lagi, new child, buat hardware komponen tampilannya. Di sini menggunakan type-nya Modbus compatible device. Di sini yang disetting bagian nama saja, namanya bebas. Di option ini karena hanya simulasi, bisa pilih open Modbus TCP, kemudian oke. Ini tampilan tadi, oh ya, TCP udah. Ini tampilan Modbus yang telah saya buat. Nah, ini tag yang bagian Modbus udah dibuat tag sistemnya, sistem kerja dari tampilan ini. Untuk tampilan ini terdiri dari bagian kiri Pertamax, bagian tengah Pertalite, bagian kanan Solar. Untuk bagian kiri ini Pertamax. Pertama, sistemnya tuh pengisian ulang tangki utamanya ini, bagian sini. Ini sudah dibuat tagnya, namanya Pertamax main pump refill. Kita buka.
Ini namanya. IO nya pilih, oh ya, ini alamat coil Modbus, bisa diisi di sini. Alamatnya 0002, diisi di read address dan write address. Kemudian oke. Setelah itu tag komponennya. Ini berfungsi sebagai push button on ya, baca nilai 1 atau high. Ini tag yang telah dibuat, select, kemudian oke. Di bagian push button off, baca nilainya 0 atau low, terus pilih tagnya Pertamax Mepam Refill, select, kemudian oke. Terus ini indikator inisialisasi valve 1 aktif, dan ini inisialisasi motor pump refillnya aktif menggunakan lampu indikator. Nah, ini lampu indikatornya kita tag. Tagnya sama ya, ini Pertamax Mepam Refill, select, kemudian oke. Ini juga tagnya sama nih. Oke. Setelah itu bagian sistem pengisian ke tangki truknya. Di sini ada push button nozzle knob sama sistem pendukung dari motor, valve dan penguat motornya, dan flow meter. Sistem ini sudah dibuat dengan nama ya, kita lihat tagnya, namanya on off Pertamax ya. Oke, cara buatnya seperti ini. Ini menggunakan IO and calculation, data tipenya digital, Pertamax digital, IO nya alamat addressnya menggunakan coil Modbus sama ya, diisi 0001 bagian read dan write address ya, kemudian oke. Bisa dilihat di sini. Ini namanya. Jadi alamatnya sudah dicocokkan. Kemudian oke. Setelah itu tag ke komponen hardware ya. Oh, ini tadi bagian push button on, baca nilai 1 atau high, tagnya sama on off Pertamax. Ini di tag, select, kemudian oke. Ini push button off, membaca nilainya 0 atau low, tagnya on off Pertamax, oke. Kemudian ini pompa penguatnya, inisialisasi aktifnya menggunakan indikatornya di tag sama ya, kemudian oke. Ini juga inisialisasi valve dan out Pertamax main pumpnya di tag sama, oke. Kemudian setelah itu membuat flow meter ya. Di sini sebagai permintaan jumlah liter yang ingin dikirim ke sini ya. Sudah membuat tagnya, namanya flow meter 1. Oke, ini flow meter 1. Data type-nya analog. IO-nya masih menggunakan coil Modbus 0003, diisi di read address sama write address ya. Ini scaling, saya sudah membuat maksimal pengisian jumlahnya itu 16.000
liter karena ini satuannya liter ya. Kemudian oke. Detect flow meter 1 tadi. Oke. Kemudian membuat inisialisasi jika flow meter ini sudah mencapai keinginan dari apa yang diinginkan diisi di flow meter ini. Saya sudah membuat tagnya flow 1, namanya flow 1, data type-nya analog, IO nya menggunakan holding register, alamatnya 40001, diisi di read address sama write address ya. Ini scaling, jadi ini misalkan pengisiannya permintaannya 3000, nanti akan tampil 3000 di second segment tadi. Terus setting alarm, set point 3000, priority high ya, kondisi high. Jadi misalkan sudah capai 3000 liter, nanti alarm akan berbunyi. Kemudian oke. Ini sudah di tag tadi ya, flow 1, select. Oke. Terus bagian pertalit ya, tengah. Pertama sistem kerja ini dulu, pengisian menteng pertalitnya. Sudah membuat tag ini pertalit main pump refill itu. Data type-nya digital, IO menggunakan coil Modbus 0005, diisi di read address sama write address ya. Kemudian oke. Setelah itu tag komponen, ini push button on tadi ya, kondisi nilai 1 atau high, tagnya pertalit main pump refill. Oke. Terus push button off, tagnya sama, pertalit main pump refill. Terus fungsinya baca nilainya 0 atau kondisi low. Terus oke. Ini inisialisasi ini valve dan ini apa, pompa refill ya, menggunakan indikatornya di tag. Indikator valve-nya tadi tagnya sama, kita lihat main pump refill. Oke. Ini indikator motor sama. Oke. Kemudian mulai ke pengisian ke tangki mobil ya, mobil truk ya. Ada ini nozzle knob bagian sini, terus pompa penguat, valve dan motor sama seperti ini. Ini udah membuat tagnya on off pertalit. Di sini cara buatnya di sini, new child, IO and calculation. Nama bebas, data type-nya di sini digital udah. IO nya diisi. Ini isinya masih menggunakan coil Modbus, diisi di bagian read address dan write address ya. Kemudian oke. Ini tampilannya yang sudah dibuat, alamatnya 40001. Kemudian oke. Setelah itu tag komponen button on, kondisi 1 high, tagnya on off pertalit. Terus select oke. Ini off, kondisi bacanya 0 atau low, tagnya sama. Kemudian oke.
indikator isi sama, kemudian oke. Indikator pompa penguatnya tagnya sama, oke. Sini indikator valve tagnya sama, oke. Tagnya sama ya, pompanya. Kemudian saya membuat flow meter. Ini permintaan yang ingin dikirim ke tangki ya. Saya sudah membuat tagnya. Nama tagnya flow meter 2. Sini. Data type-nya analog. I/O nya masih menggunakan coil Modbus 0006 DC di rated brace dan rated brace. Terus scaling. Jadi nilai ini buat maksimal permintaan flow meter ya. Misalkan permintaannya pengisian ke tangkinya 16.000, jadi maksimal mulai dari 0 sampai 16.000 liter ya. Kemudian oke. Tag komponennya udah ya. Setelah itu flow meter ini ya, pengaturan setting flow ya. Untuk inisialisasi pengisiannya sudah tercapai menggunakan 7 segmen. Ini buat tag flow 2, data type-nya analog, I/O nya pakai holding register 4002 isi di rated brace dan rated brace. Scalingnya ini nilai nanti fungsinya maksimal pengisian di pembacaan 7 segmennya, hasil tampilannya 3000 liter. Jadi ini alarm set point 3000, kondisi high, nanti misalkan sudah 3000 alarm nanti berbunyi. Oke. Ini sudah di flow 2. Ya. Mulai ke bagian solar. Di sini pertama sistem pengisian tangki utamanya dulu ya. Sudah dibuat tagnya, nama tagnya solar main pump refill. Sini data type-nya digital, I/O nya pakai coil Modbus 0009 diisi di rated brace dan rated brace. Kemudian oke. Terus tag ke hardware komponennya. Ini hardware komponen satunya, nilai bacanya 1, tagnya udah. Terus oke. Bagian off ya, tagnya udah, bacanya 0, kondisi low, oke. Ini indikator inisialisasi aktif dari valve dan pompa refill ya, bagian sini. Tag komponennya, tagnya sama, kemudian oke. Ini juga sama, oke. Kemudian mulai ke sistem pengisian tangki truknya. Saya sudah membuat tagnya, namanya on off solar. Cara buatnya seperti ini ya tagnya. New child. Ini data tag fungsinya yang mau dibuat. Ini jadi pakai digital in atau bisa pakai I/O and calculation. Nah, ini namanya bebas, data type-nya digital ya, saya buat ya digital. Isi alamat rated brace dan rated brace ya. Ini yang udah saya buat, alamatnya, type-nya, data type-nya. I/O ini alamat tagnya, masih menggunakan coil Modbus 0008 diisi di rated brace dan rated brace. Kemudian oke. Setelah itu tag komponennya. Sini tadi push button on, kondisi baca 1 atau high, tagnya on off solar. Select oke.
bagian off, bottom off. Baca nilainya 0, kondisi low, tagnya sama. Oke, terus indikator aktif ya, nozzle knobnya, tagnya sama. Oke, dan ini pompa penguat, indikator aktifnya sama, tagnya sama. Ini juga valve dan main pump keluarnya ini ya, di tag indikator nozzle. Tagnya sama. Oke, kemudian ini flow meter buat masukkan yang diinginkan ke tank ini ya, heater yang diinginkan. Saya sudah membuat tagnya, namanya flow meter 3. Kita buka flow meter 3, data type-nya analog, IO nya 0007, diisi di read address sama write address, masih pakai coil Modbus. Scaling ini maksimal permintaannya 16.000 liter ya, diisi. Kemudian oke, udah di tag. Kemudian ini sebagai pembaca bahwa pengisian sudah selesai ya, menggunakan 7 segmen. Saya sudah membuat tagnya, namanya flow 3, hampir sama kayak ini, sama aja. Ini data type-nya analog, IO nya diisi holding register, diisi di read address sama write address-nya, alamatnya 40003. Ini scaling 3000, permintaan pengisian ke tank truknya 3000 ya, yang diinginkan. Terus alarm set point 3000, kondisi high. Nanti misalkan sudah selesai 3000 liter pengisian, alarm akan berbunyi. Oke, sudah di tag. Kemudian waktunya simulasi. Nah, untuk mensimulasikan bisa langsung dari sini ya, tombol-tombol yang tersedia. Kita lihat perubahannya nanti di Modbus TCP Lab ini sebagai simulasi. Ini kondisi sudah terhubung. Ini alamat-alamatnya. Pertama, pengisian tank utama Pertamax, tekan push bottom on ya. Oke. Nah, sini valve dan Pertamax main pump level aktif dengan inisialisasi indikator ini ya, berubah. Kondisi nyala lampu indikator ya. Berarti alamatnya ini 0002. Terus misalkan sudah penuh, kondisi di nonaktifkan, bisa pencet push bottom off, atau ini kondisi 0 ya, dirubah kondisi 0 seperti itu. Bisa dilihat nih, kondisi 0 ya, sudah tidak aktif lagi. Kemudian pengisian ke tank truknya, pertama tekan push bottom ini setelah nozzle knob dipasang. Oke, di sini indikator bahwa pengisian sudah aktif. Ini indikator pump penguat aktif, nozzle valve 2 nya terbuka. Ini pompa main pumpnya untuk pengisian. Oh ya, aktifkan terlebih dahulu ya. Pertama, sebelum pengisian tuh permintaannya dulu. Ini permintaan 3000 liter. Ya, ini permintaan sudah ya.
Terus nozzle knob kan sudah terpasang, terus aktifkan pakai push button on. Oke, jadi indikator bahwa sistem aktif, pump penguat aktif, valve terbuka, indikator nyala hijau. Ini juga output Pertamax mempam berarti hand pumpnya nyala ya. Terus misalkan sudah mencapai pengisian 3000 liter, ini alamatnya ya tadi ya. Kalau mau dinonaktifkan tinggal pencet 0 bisa. Terus misalkan pengisian sudah mencapai 3000, bisa dirubah ininya, holding register. Alamatnya tadi 40001 3000 liter. Oke. Ya, di sini kondisi di mana sudah mencapai pengisian yang diinginkan dengan berbunyi alarm dan sistem ini off sementara. Kemudian kita reset karena sudah sesuai target ya, sesuai pengisian tadi. Terus mematikan alarm dan menonaktifkan ini sistemnya. Oke. Ini yang tadi prometer. Ya, mulai ke menteng pertalit ya. Pertama pengisian menteng pertalit ya, bisa tekan push button on ya. Kondisi indikator nyala, kalau terbuka, pompanya aktif. Sini perubahannya alamat 0005 ya. Jika udah penuh bisa nonaktifkan lewat sini, dikondisikan 0 atau lewat push button off. Berhenti. Setelah itu pengisian ke tank terpiah dengan permintaan 3000 liter. Permintaan 3000 liter, nozzle knob dipasang, terus aktifkan sistem dengan push button on. Lihat perubahan di sini, 14 TCP slave ya. Ya, alamatnya 0006 004 ini. Coba. Oh ya, 004. Jadi bisa diaktifkan ya, bisa lewat langsung sini atau TCP slave ini. Jadi kondisi pengisian aktif ya kondisinya. Jadi misalkan sudah mencapai 3000 liter. Oh ini tadi 3000 liter ya. Sudah mencapai 3000 liter, bisa dilakukan perubahan di holding register. Alamat 4002 tadi isi 3000 ya. Ini kondisi dimana pengisian sudah mencapai yang diinginkan sini 3000. Kemudian kita reset karena sudah mencapai target ya, sudah mencapai pengisian ya. Alarm dinonaktifkan. Ini kondisi bagian pengisian stop sementara ya. Ya, ini setelah mencapai ini, setelah udah pengisian, kita reset prometer ya, kondisi 0. Setelah itu bagian solar, pertama pengisian tank utama solar ya, bisa pakai push button on ini ya. Kondisi valve terbuka dan motor aktif dari pengisian. Setelah itu kalau udah penuh bisa dinonaktifkan ya. Lihat alamatnya dulu
Ini alamat 0009 untuk mengonkannya. Kemudian nonaktif. Oke, push button on. Ya, ini kondisi 0. Kemudian mulai pengisian ke tank truk ya. Pertama isi kilometernya 3000. Terus pasang nozzle knob, terus tekan push button on, maka sistemnya akan aktif ya. Ini sistem aktif, ini pump penguatnya aktif pakai inisialisasi indikator. Ini juga valve terbuka dan pompa aktif ya. Terus misalkan sudah mencapai pengisian, karena tadi sudah setting 3000 ya, bisa di setting di holding register 3000 di alamat 4003 3000. Ini kondisi di mana permintaan sudah terisi ya, 3000. Kemudian reset. Nonaktifkan alarm. Oke, ini kondisi stop sementara ini karena sudah mencapai pengisian. Setelah itu nonaktifkan sistem. Nah, terus nozzle knob 1, knob 2, knob 3. Bila sudah dilepas dari tank ini, truk tangki bisa lanjut, bisa mulai mendistributorkan minyaknya ya, dari sistem ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.